Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi yang ke-14, yaitu praktek aktuator buzzer dan juga servo. Buzzer atau beeper adalah komponen elektronika yang menghasilkan suara berdasarkan frekuensi yang ditentukan. Fungsi buzzer adalah sebagai komponen yang menghasilkan output berupa bunyi beep. Kegunaan buzzer yang paling umum yaitu sebagai alarm, indikator suara, dan juga timer. Berikut ini adalah ilustrasi dari bentuk fisik komponen buzzer ya. Terdapat dua jenis buzzer, yaitu aktif dan pasif. Buzzer aktif adalah buzzer yang sudah memiliki suaranya sendiri saat diberikan tegangan listrik. Buzzer pasif adalah jenis buzzer yang tidak memiliki suara sendiri sehingga perlu menentukan jenis suara yang akan digunakan. Cara mengetes buzzer aktif atau pasif yaitu menghubungkan pin positif pada buzzer pada tegangan positif dan hubungkan pin negatif buzzer pada ground. Jika buzzer menyala, maka buzzer tersebut adalah buzzer aktif. Simulasi buzzer dengan menggunakan platform Walkwi. Step-stepnya yang pertama adalah masuk dulu ke dalam laman walkwi.com, kemudian klik new projects. Di sini kita menggunakan Arduino Uno. Kemudian kita hanya perlu menambahkan komponen buzzer dengan cara mengklik icon tambah. Kira-kira seperti ini konfigurasi dari rangkaian yang akan kita coba simulasikan. Ini adalah konfigurasi kaki-kaki komponen buzzer terhadap pin-pin Arduino. Dan ini adalah program yang nantinya kita akan masukkan dalam Arduino Uno untuk dapat kita simulasikan di dalam platform Walkwi. Oke. Nah, ketika nanti setelah sudah dirangkai dan juga disimulasikan, maka buzzer akan otomatis menyala atau menghasilkan suara sesuai dengan program yang sudah dibuat. Oke, bisa langsung kita coba. Kita hapus dulu program sebelumnya. Oke. Tambahkan komponen buzzer. Nah, ini dia komponen buzzernya. Cek menggunakan pin digital 7 ya pada Arduino. Kaki positif masuk pada Arduino Uno pin 7 dan juga kaki negatif pada buzzer masuk pada pin ground di Arduino. Kemudian setelah kita rangkai, maka kita masukkan program. Ini saya akan masukkan program yang sudah saya tulis sebelumnya dan kita coba simulasikan apakah bisa. Dapat kita lihat ya, buzzer menghasilkan suara sesuai dengan program yang telah kita buat. Oke, kita lanjut. Motor servo. Motor servo adalah perangkat elektromekanis yang dirancang menggunakan sistem kontrol jenis loop tertutup sebagai penggerak dalam sebuah rangkaian yang menghasilkan torsi dan kecepatan berdasarkan arus listrik dan tegangan yang diberikan. Motor servo bekerja dengan memutar gear dengan derajat tertentu sesuai dengan keinginan. Ini adalah ilustrasi dari bentuk fisik komponen motor servo ya. Dan ini adalah komponen-komponen di dalam motor servo. Tersusun dari beberapa gear ya. Dan juga di sini ada pot yang nantinya terhubung dengan kontrol unit. Motor servo ini menggunakan DC motor ya sebagai penggeraknya. Cara kerja motor servo bergantung lebar pada sinyal modulasi yang memakai sistem kontrol. Lebar sinyal tersebut nantinya yang akan menjadi penentu bagaimana posisi dari sudut putaran yang ada pada bagian poros motor. Motor servo biasa digunakan pada proyek yang membutuhkan mekanisme gerakan mekanik dengan besar sudut tertentu. Contoh dari penggunaan motor servo itu ada pada palang pintu ya, palang pintu parkir atau. Oke, kita lanjut. Simulasi dengan servo dan potensiometer. Komponen rangkaian servo.
Jadi di sini kita akan memulai simulasi menggunakan potentiometer dan juga servo pada platform Walkway. Cara-caranya yaitu kita menambahkan dua komponen tersebut, kemudian kita rangkai seperti rangkaian yang ada di gambar ini. Kita bisa langsung coba. Habis itu kita servo motor. Ini dia motor servonya, kemudian ditambah potensio. Ini dia potensiometer ya. Kemudian kita hubungkan servo PWM pada kaki pin 9, ground pada pin ground, dan kaki tegangan positif pada pin 5 volt di Arduino. Kita hubungkan. Ground dan juga servo kaki tegangan positif masuk pada 5 volt. Oke. Menggunakan kaki 9 dari Arduino dan potensiometernya VCC 5 volt. Kita lihat, kita cek menggunakan pin A0 untuk sticknya. A0 pin ground terhubung pada pin ground di Arduino. Setelah kita rangkai, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan program pada Arduino Uno. Saya akan coba masukkan programnya. Coba simulasikan. Tambahkan library. Kita coba. Nah, setelah tambahkan library, kita lihat program bisa dijalankan. Di sini dapat kita lihat ya, potensiometernya sebagai input untuk menggerakkan motor servonya. Kita lihat ketika kita putar ke sebelah kanan, maka motor servo akan berputar ke sebelah kanan juga, sedangkan sebaliknya kita putar ke kiri potensiometernya, maka motor servo juga akan berputar ke arah kiri mengikuti potensiometer. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan project palang kereta api ya. Langkah-langkah awalnya sama. Komponen yang digunakan di sini ada servo, buzzer, dan sensor HCSR04 ultrasonic. Kira-kira rangkaiannya seperti ini. Langsung kita coba. Servo, buzzer, dan HCR. Ini dia. Ini komponen-komponennya. Sekarang tinggal kita konfigurasikan. Untuk servonya masih sama, menggunakan pin 9.
kemudian buzzernya. Sini buzzernya menggunakan pin 5, sambungkan dengan pin 5 ya, pin 5 dan kaki groundnya kita sambungkan pada ground di Arduino. Kemudian sensor ultrasoniknya menggunakan pin 2 dan 3, pin 2 untuk trigger dan 3 untuk echo. VCC tetap kita hubungkan 5 volt, grounding kita hubungkan pada pin ground. Ini dia rangkaiannya. Setelah kita merangkai, saatnya kita masukkan program. Ini dia programnya. Ke pin 3, trigger pin 2. Oke, kita cek. Setelah kita masukkan programnya, maka kita akan coba simulasikan. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ya, ketika kondisi jarak pada ultrasonic distance sensor ini kita kecilkan sampai di bawah 200, maka servo dan juga buzzer akan berfungsi atau aktif. Kita bisa lihat buzzer akan menyala dan juga motor servo akan bergerak selayaknya pintu palang akan menutup seperti itu. Ini dia di serial monitor ini mengukur jarak yang terukur ya pada sensor HCRS04 ini. Baik, saya rasa itu simulasi dari percobaan palang pintu menggunakan sensor HCRS04, motor servo dan juga buzzer. Itu dia. Saya rasa sekian untuk materi kali ini, materi ke-14. Terima kasih, sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.